Kami ada paparan mengenai kinerja selama setahun terakhir. Apa boleh kami paparkan, izin? Siap. Yang PPT ada sekitar 8 slide. Jika diperkenankan kami paparkan sekitar 5 hingga 7 menit, izin pimpinan. Baik. Terus Mas, slide berikutnya. Ini pembentukan BPKN, dasar hukumnya, kemudian tugas BPKN ini penting mungkin kami sampaikan sesuai pasal 34 Undang-Undang 8 tahun 99 mengenai perlindungan konsumen. Tugas kami ada 7, memberikan saran kepada pemerintah, melakukan penelitian barang dan atau jasa, mendorong tumbuh kembangnya LPKSM, menyebarkan informasi perlindungan konsumen, menerima pengaduan konsumen dari masyarakat, LPKSM juga dari pelaku usaha, dan melakukan survei kebutuhan konsumen. Terus berdasarkan tugas-tugas itu kami mencoba membagi teman-teman komisioner dalam 4 komisi, karena pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, BPKN ini lembaga dengan komisioner terbanyak di Indonesia. 20 komisioner kami bagi dalam 4 komisi sesuai dengan tugas yang diatur dalam pasal 34. Komisi 1 penelitian dan pengembangan, ini anggotanya ada 5. Kemudian yang hadir pada saat ini ada Ibu Dr. Anna Maria Tri Anggraini. Kemudian Komisi 2, Komisi Komunikasi dan Edukasi, juga beranggotakan 5 orang. Ini diketuain oleh Bapak Insinyur Johan Effendi. Kemudian Komisi 3 Advokasi, ini yang menerima dan menindaklanjuti pengaduan, ada 5 orang juga. Yang hadir saat ini ada Bapak Dr. Andi Muhammad Rusdi. Dan Komisi 4 adalah Komisi Kerjasama Kelembagaan dengan 5 anggota, yang saat ini hadir Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah. Nah, karena tadi kita sudah membagi, maka kegiatan-kegiatan di setiap tahunnya kami mencoba mensirkulasi baik isu yang terjadi di masyarakat maupun inisiatif lembaga, kami sirkulasi dalam bentuk komisi-komisi hingga ujungnya resultnya adalah saran dan rekomendasi kepada pemerintah. Terus slide berikutnya. Nah, izin pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan, yang slide yang tadi. Ini adalah jumlah rekomendasi tahun 2021. Kami ada 11 rekomendasi. Secara umum memang respon ini agak meningkat dibanding sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kami dengan Bapak Ibu anggota, ini responnya di bawah 24%. Belasan 14-15%. Tapi setelah mendapat masukan dari pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan untuk memberi tembusan ke Komisi 6, ini agak meningkat, walaupun peningkatannya tidak cukup besar, tapi sudah berada di angka 24%. Terus tahun 2021 11 rekomendasi kami sampaikan kepada pemerintah, 7 diantaranya sudah mendapat respons, 4 masih dalam proses. Terus Mas, untuk kegiatan kajian ini ada beberapa kajian yang sementara kami lakukan, termasuk minyak goreng tahun ini sebagai telah isu aktual, dan juga ada terkait dengan skema BPJS. Kemudian ada rapat koordinasi tindak lanjut dari rekomendasi, dan beberapa rencana tahun 2023 kami come up dengan yang sebelum ini Mas. Yang tadi kami akan mengeluarkan melaunching satu indeks yang menurut kami sangat perlu, yakni indeks perlindungan konsumen.
Kemudian di Komisi Komunikasi kami sudah melakukan berbagai edukasi kepada masyarakat. Slide setelah ini, Mas. Yes. Salah satunya untuk di kelompok milenial kami lakukan mengadakan lomba vlog, dan ini cukup menarik karena diikuti oleh banyak generasi milenial, khususnya terkait edukasi di bidang perlindungan konsumen dan sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian tidak cukup, kami juga melakukan edukasi di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta. Kemudian tidak cukup di konsumen, kami juga lakukan edukasi ke industri, pelaku usaha dan pemerintah daerah melalui satu event yang kami sebut sebagai Indonesia Consumer Protection Award, yang kami sebut sebagai Raksanugraha Award. Ini sudah setiap tahun, dan ini tahun lalu adalah tahun keempat. Tahun ini tahun kelima akan kita adakan di pertengahan tahun. Juga edukasi ke UMKM dan pengusaha mikro itu juga kita lakukan, pasar-pasar, warung kelontong secara intensif kita lakukan untuk memberi mendorong kesadaran masyarakat, baik itu konsumen maupun produsen maupun jalur distribusinya. Terus setelah ini, Mas. Dan data pengaduan tahun lalu, pengaduan di BPKN cukup melonjak tajam. Tahun lalu kami menerima 3.256 pengaduan dengan potensi kerugian 2,4 triliun. Dari 3.256 pengaduan itu 90% bisa diselesaikan dalam artian quick win-win bagi produsen dan konsumen. Sisanya 9,8% ini tidak terselesaikan dengan keterangan pertama deadlock, kedua undangan 3 kali tidak terpenuhi, ketiga terjadi tidak kooperatif baik itu sisi produsen maupun konsumen, dan yang terakhir adalah menempuh jalur hukum. Jadi itu profil pengaduan yang masuk ke BPKN. Terus izin pimpinan, ada satu video yang setelah ini terus yang saya ingin izin untuk yang di video yang tengah saja untuk dilihat, ini menarik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabah Ahwan dan ini istri saya. Saya Lia Evita Trisna Sagesti, kami dari Karawang. Dan melalui video ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPKN RI yang telah membantu kami tentang permasalahan kami dengan salah satu asuransi di Indonesia ya, gitu. Sedikit bercerita tentang pengalaman kami. Jadi di awal 2013 kami berniat untuk menabung pendidikan anak dalam jangka panjang, yaitu 10 tahun. Namun kami dialihkan itu ke asuransi jiwa unit link tanpa sepengetahuan kami, dan tanpa kami sadari selama 7 tahun kurang lebih itu kami baru sadar kalau itu asuransi jiwa karena ketidakpahaman kami mengenai produk tersebut. Kenapa kami baru tahu itu? Jadi di 2020 kemarin, berawal dari istri saya ingin mengambil uang di bank tersebut karena saya mengalami musibah tersengat listrik di saat renovasi rumah. Jadi saat itu kami membantu tukang. Ini kecelakaan, tangannya hampir putus dan butuh operasi berkali-kali. Namun memang harus terjadi. Saya akhirnya tersengat listrik dengan tinggi 20.000 volt, di mana tubuh saya terbakar hampir 70%, dan tangan saya, kedua tangan saya mengalami luka yang luar biasa parah, dan tangan kiri terutama itu hampir diamputasi.
ya. Jadi untuk kondisinya terakhir seperti sekarang, Ini saya tangan, seperti kondisi tangan Jadi, konsumen nyaris ini putus dicangkuk dan sudah melakukan klaim ke sejumlah ke asuransi, saat itu mengadu ke sejumlah lembaga. menghindari amputasi. Tangan kiri saya dimasukkan ke perut ya. Jadi perut saya dibuka, ya, lengannya dimasukin dan perutnya ditutup kembali. Kurang lebih 1 bulan sampai menyatu, dibongkar kembali dan diikatkan ke. Jadi untuk menyatukan tangan yang hampir putus ini harus ditanam di perut, balut Kurang berkali-kali. lebih saya menjalani operasi 16 kali operasi. Maka dari itu kami membutuhkan banyak sekali uang, dan saat itulah kami baru mengecek tabungan pendidikan anak tersebut, dan baru Cukup, Mas. mengetahui bahwa kalau Cukup. pendidikan anak tersebut Jadi, ternyata dimasukkan ke. Setelah kecelakaan dan kedua tangannya mengalami hampir putus, masuk ke rumah sakit, biayanya besar, mencoba melakukan klaim ke asuransi, gagal. Akhirnya mengadu ke sejumlah lembaga yang ada di negara ini dan fail. Dan alhamdulillah ketika Bapak tabah ini kami coba mediasi dan alhamdulillah bisa diselesaikan oleh pihak asuransi. Terus Mas, slide berikutnya adalah komisi kerjasama. Kami sudah melakukan beberapa kerjasama, khususnya penekanannya pada edukasi dan sosialisasi mengenai consumer right. Ada 44 lembaga di dalam negeri, kemudian ada 3 lembaga luar negeri seperti lembaga perlindungan konsumen di China, lembaga perlindungan konsumen di Korea, dan juga ANTED, badan PBB yang menangani perlindungan konsumen saat ini. Dan sebagai informasi pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan, Indonesia saat ini sejak 2000 tahun lalu menjadi pilot project untuk project ANTED Digital Online Dispute Resolution. Jadi ANTED PBB memberikan 2 negara sebagai pilot, Thailand dan Indonesia. Dan ini juga sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden. Mudah-mudahan bisa dimasukkan ke agenda G20 nantinya. Terus Mas. Nah ini profil anggaran kami Bapak Pimpinan, saya perlu sampaikan untuk tahun ini anggarannya segini, kemudian ada automatic adjustment dan ya teman-teman juga tidak berusaha tetap survive. 21,385.520. Yang kuning ini automatic adjustment dari Kementerian Keuangan, jadi langsung dipotong. Harusnya 22 sekian, dipotong 1,5 tahun awal tahun. Jadi automatic adjustment tidak perlu disampai ini lagi, langsung di cut gitu ya untuk kebutuhan. Ya. Ya, makasih Bu. Baik, terus Mas, slide berikutnya. Ini keterkaitan program kerja BPKN dan keterkaitan dengan prioritas nasional yang sudah disampaikan Bapak Presiden. Kami mencoba plug and play ke program Bapak Presiden untuk penguatan beberapa prioritas nasional, termasuk di prioritas nasional yang keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Terus Mas, terus. Dan yang terakhir ini kami coba tetap usung sebagai upaya mendorong penguatan perlindungan konsumen di Indonesia dan juga di kawasan Asia, khususnya di era disrupsi teknologi. Ada penguatan kelembagaan yang menurut kami sangat penting untuk mendorong consumer sovereignty. Kemudian pilar kedua adalah edukasi yang juga tidak harus terus dilakukan, dan yang tidak kalah pentingnya sinkronisasi kebijakan.
karena kebijakannya tersebar di sejumlah wilayah, di sejumlah sektor. Kadang di lapangan terjadi konflik of kewenangan dan sebagainya. Demikian pimpinan Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, atas kesempatannya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.